Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mami Tarigan and Family. Nggak terasa ya, sekarang kita udah mulai masuk di bulan Juni. Cuaca udah mulai makin panas, di Jerman sini juga udah mulai masuk summer atau musim panas. Di Indonesia juga udah mulai masuk musim kemarau ya. Nah, mumpung masih di awal bulan nih, kita sebaiknya menyusun anggaran bulanan supaya nanti pengeluarannya bisa terkontrol dan kita bisa mencapai target-target yang kita tentukan. Dalam video kali ini, saya akan berbagi gimana saya mengatur pengeluaran bulanan saya. Silakan teman-teman menggunakan metode yang teman-teman rasa nyaman, nggak mesti sama dengan yang saya gunakan. Poinnya adalah kita semua mengatur uang dengan baik, agar bisa hidup dengan nyaman, dan juga tujuan-tujuan keuangan kita bisa tercapai. Oke, kita masuk ya. Di bagian yang pertama adalah income atau pemasukan. Saya membuat sebuah tabel dengan 4 kolom. Kolom pertama berisi source atau sumber penghasilan. Kolom kedua adalah budget atau rencana jumlah yang akan saya terima bulan ini. Kemudian kolom ketiga adalah berapa jumlahnya nanti yang pada kenyataannya saya terima. Dan kolom keempat untuk menuliskan difference atau selisih jika ada antara yang saya budgetkan dengan jumlah aktual atau jumlah realnya. Nah, pemasukan yang pertama saya sebagai ibu rumah tangga sebagian besar adalah dari suami saya. Bulan ini sejumlah 800 euro. Jumlahnya bervariasi setiap bulan tergantung kebutuhan saya di bulan tersebut. Dan sumber pemasukan yang kedua adalah dari trading saham saya. Saya anggarkan sebesar 200 euro, sehingga total pemasukan saya untuk bulan Juni ini adalah sebesar 1000 euro. Kemudian gimana alokasi budget tersebut? %60 akan saya gunakan untuk pengeluaran-pengeluaran saya. Kemudian 20% untuk saya tabung sebagai dana liburan. Lalu 10% saya tabung juga untuk tabungan rutin saya per bulan. Dan 10% sisanya untuk investasi rutin bulanan saya. Nah, untuk expenses atau pengeluaran yang sebesar 60% tadi, saya rincikan di kolom ini. Pengeluaran rutin saya itu antara lain telepon untuk kuota internet dan pulsa HP saya sebesar 8 euro, dan tiket bulanan saya untuk naik transportasi publik di sini sebesar 57 euro. Untuk belanja bahan makanan atau groceries 4 kali dalam sebulan, masing-masing 100 euro, jadi sebulan 400 euro. Kemudian kalau saya lagi bosan masak, saya pesan makanan dari luar 4 kali dalam sebulan, masing-masing 25 euro, totalnya adalah 100 euro. Kemudian ada sedikit untuk donasi sebesar 35 euro, maka total pengeluaran saya adalah sebesar 600 euro. Nah, pos yang berikutnya adalah untuk tabungan liburan sebesar 20% dari total pemasukan saya. Hello vacation, akhirnya setelah hampir setahun nggak kemana-mana, nggak bisa liburan karena pandemi, bulan Juli nanti saya dan keluarga akan liburan ke daerah pegunungan di Jerman Selatan, nggak jauh dari tempat kami tinggal sekarang, sekitar 2 jam perjalanan dengan kereta api. Daerah itu adalah daerah pegunungan yang juga ada danaunya. Total biaya untuk perjalanan tersebut adalah lebih dari 1000 euro.
Dan saya akan kontribusi sebesar 200 euro dari hasil trading saham saya bulan Juni ini, dan suami saya yang akan membayar sisanya. Maklum ya, soalnya kan penghasilannya dia jauh lebih besar dari saya. Kemudian yang pos berikutnya adalah untuk tabungan bulanan sebesar 10%. Saya tuliskan dalam tabel berisi 3 kolom. Budgetnya yaitu sebesar 100 euro. Nanti saya mencatatkan berapa sebenarnya saya tabung di kolom aktual, dan jika ada selisihnya dari yang direncanakan dengan yang kenyataannya, saya akan tuliskan di kolom difference atau selisih. Dan kemudian yang terakhir adalah untuk investasi rutin bulanan saya juga sebesar 10%. Maka kalau di total semua pengeluaran saya ditambah tabungan untuk liburan, tambah tabungan bulanan, tambah investasi bulanan, totalnya adalah 1000 euro, sama dengan jumlah total pemasukan saya 1000 euro. Jadi semoga nanti bisa sesuai dengan yang saya rencanakan di awal bulan ini. Ya syukur-syukur kalau ada lebihnya. Sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Selamat memulai bulan Juni. Sampai jumpa di video berikutnya.